siapa? Saya Franciscus. Saya Rega Pasha Orlando. Nama saya Gloria Hana. Nama saya Vera Sarah. Saya siapa? Jadi di sini kami ingin memberikan pendapat tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kira-kira pendapat kami apa ya? Yuk lihat videonya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Syarifah. Perkenalkan nama saya Diana Sarani. Nama saya Gloria Hana. Kami dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini kami ingin mewawancarai warga sekitar mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada saat ini. Kira-kira siapa ya bakal kita wawancarai? Itu ada mas-mas di sana. Mana? Itu. Ayo kita wawancarai. Ayo kita wawancari mas-masnya. Oke, kita udah sampai di tempat audiens Yuk, kita tadi lagi nonton apa nih? Kami lagi nonton RUU Pilkada yang lagi viral. Oh, pas banget nih. Kami ingin menanyakan pendapat kalian tentang sistem hukum dan juga peradilan di negara kita di Indonesia itu bagaimana sih? Oh, kalau pendapat saya, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan memperhatikan permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Nah, kalau pendapat saya begini, sistem hukum Indonesia itu harus mencapai hasil yang adil dan etis, tidak hanya mengikuti formalitas hukum. Kalau dulu gimana? Kalau menurut saya sih, dengan berita yang beredar sekarang tentang RUU Pilkada, saya semakin banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan ketidakadilan ya. Contoh saja mungkin anaknya beberapa oknum itu dirubah undang-undangnya agar bisa diloloskan dalam pemilihan umum. Jadi menurut saya hukum dan peradilan di Indonesia itu seperti kalau pepatah mengatakan semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena oknum-oknum pejabat itu mereka bisa membeli hukum itu seakan-akan untuk menumpulkan hukum itu, sedangkan rakyat yang berada di bawah itu merasa tertindas karena hukumnya terlalu berat. Begitu sih. Aku juga mau nanya dong, menurut pendapat kalian bagaimana sih hukum dan juga peradilan di Indonesia ini agar dapat terlaksana? Menurut kami sih hukum dan peradilan di Indonesia ini harus dilaksanakan dengan merata ya, karena seperti yang kita lihat banyaknya oknum-oknum pejabat yang menggunakan kekuasaan dan hartanya untuk seakan-akan menumpulkan hukum dan peradilan tersebut. Jadi seharusnya hukum di Indonesia itu harus dilaksanakan tanpa memandang siapa orang tersebut. Begitu sih. Oke, kalau menurut kakak-kakak ini gimana sih pendapatnya tentang hukum dan sistem peradilan di Indonesia? Guys, ditanya tuh sama mas-masnya gimana pendapat kalian tentang hukum dan peradilan di Indonesia pada saat ini. Nah, aku duluan ya. Menurut aku sih hukum di Indonesia ini agak darurat ya, karena bisa diperjualbelikan. Nah, orang yang kaya bisa membeli hukum dan orang yang miskin mungkin bisa kena hukuman di situ. Gitu ya. Oh, dari Kak Biana seperti itu guys. Nah, menurut Kak Gloria gimana? Menurutku, sistem hukum di Indonesia ini sudah termasuk kuat. Hanya saja masih ada seperti korupsi dan juga penegakan hukum yang lainnya yang tidak terlaksana dengan baik. Jadi peran pemerintah itu harus lebih transparan dan juga lebih cepat responsibel. Itu kan pendapat kita berdua. Kalau pendapat Kak Ripah gimana sih? Nah, kalau misalkan pendapat saya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini masih perlu dibenahi lagi ya, karena kinerja para penegak hukum itu sangat kurang memuaskan. Nah, ketidakpuasan ini yang dirasakan oleh masyarakat biasanya masyarakat juga merasa tidak diberi keadilan karena kurangnya kesadaran dari penegak hukum. Nah, selain itu, para penegak hukum juga kurang dalam profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, kurang juga dalam moralitas. Nah, moralitas ini pun juga bergantung pada praktek korupsi. Nah, sehingga hukum yang ada di Indonesia ini sangat kurang menurut saya. Nah, caranya untuk menanggapi hal-hal seperti ini, terutama para penegak hukum ya, itu harus
adanya kesadaran dimulai dari diri sendiri seperti itu. Terus harus lebih bijak dan lebih tegas lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kami udah selesai nih wawancara mas-masnya. Bisa kita tarik kesimpulan dari wawancara tadi adalah sistem hukum dan peradilan Indonesia ini harus perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan perlu dibenahi lagi agar warga negara bisa merasa nyaman dan puas pada pelayanan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, dalam menegakkan sistem hukum dan peradilan Indonesia ini, kita perlu adanya kesadaran bagi warga negara dan para penegak hukum. Sekian vlog dari kami ya. Kalau lebih mohon maaf. Bye-bye.